Alhamdulillah alladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibud da'wah wal irsal wal fatwa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatu khams wal jum'atu ilal jum'ah ila akhir hadis. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulih karim. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang baik, hari yang mulia, hari yang penuh dengan kebahagiaan, hari Jumat ini adalah kita jadikan sebagai momentum untuk bisa menjaga, memelihara, meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha untuk senantiasa melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan. Yang pada akhirnya kita akan menyandang predikat muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika predikat takwa ini melekat pada diri kita, Allah menjanjikan akan senantiasa memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari berbagai macam permasalahan yang kita hadapi, bahkan juga memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka dan tidak pernah kita duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tema khutbah Jumat kita pada hari ini saya sampaikan tentang keutamaan sholat 5 waktu. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat kalender Hijriah, perhitungan tahun Islam, hari ini kita sudah memasuki hari ke-26 bulan Rajab. Besok tanggal 27 Rajab kita pahami bersama ada suatu peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang diperingati oleh umat Islam dari seluruh penjuru dunia, termasuk juga kita di Indonesia, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad SAW. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pada peristiwa inilah perintah sholat 5 waktu disampaikan Allah
langsung kepada Nabi Muhammad dengan cara mendatangkan ke beliau ke Sidratul Muntaha yang kita kenal dengan langit yang ketujuh. Ini menandakan betapa pentingnya ibadah sholat dalam kehidupan kita, sehingga perintah sholat ini tidak melalui perantaraan malaikat Jibril pada umumnya, tapi langsung disampaikan Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pahami juga bahwa sholat itu merupakan tiang agama. Sholat juga merupakan pembeda antara orang mukmin dengan orang kafir. Bahkan sholat ini juga merupakan amal yang pertama kali dihisab terhadap hamba-hambanya di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke sini, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang keutamaan sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, kita jadikan momentum Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sedang dimaklumkan. Yang pertama tentang keutamaan sholat 5 waktu. Pada kesempatan yang singkat ini hanya beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, manakala sholat 5 waktu ini kita laksanakan dengan cara yang benar, sesuai dengan syariat, sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, yang mengerjakan sholat ini dapat mencegah daripada perbuatan keji dan juga perbuatan munkar. Sebagaimana Allah mengungkapkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jelas dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya sholat bila dilakukan dengan baik dan benar, bila dilakukan dengan sesuai dengan syariat, ketentuan Allah dan Rasulnya, itu akan dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kalau kemudian kita dapati di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang yang rajin sholat, tapi kok masih juga rajin melakukan perbuatan keji dan munkar, itu bukan berarti firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45 itu tidak benar, salah. Ya. Karena setiap selesai kita baca Quran, adanya adalah kita akhiri dengan Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau Allah mengatakan sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, itu pasti. Kalau kita dapati ada orang yang rajin sholat tapi masih rajin melaksanakan perbuatan keji dan munkar, sudah dipastikan sholatnya yang tidak benar, sholatnya yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Hadirin sedang rahimahullah. Kemudian yang kedua, sholat merupakan amalan yang utama setelah kita berikrar, setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rasulullah SAW bersabda, "Sa'atu Nabi SAW, ayyul a'mal afdal." Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah yang paling utama?" As-salatu li waqtiha, kata Rasulullah. Yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Qultu suma'in ya Rasulullah. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu suma'in ya Rasulullah. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sedang rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, keutamaan sholat 5 waktu adalah dapat menghapus
atau menggugurkan kesalahan atau dosa-dosa kecil yang kita lakukan antara sholat yang satu dengan sholat yang berikutnya. Sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadis Rasulullah, as-sholatul khams, sholat 5 waktu, ya. Wal jum'atu ila jum'ati, sholat Jumat yang satu ke Jumat berikutnya. Wa Ramadhanu ila Ramadhana, dari bulan Ramadan yang satu ke bulan Ramadan berikutnya. Mukaffiratun bainahunna, itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil, menggugurkan dosa-dosa kecil di antara keduanya. Idza kana min kabair, selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Makanya adabnya ketika kita selesai melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, selesai salam ke kiri, salam ke kanan, salam ke kanan, salam ke kiri, yang diperintahkan adalah kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 sambil kita mengingat kembali apa yang kita lakukan antara sholat sebelumnya dengan sholat yang baru saja kita lakukan. Dengan istighfar ini, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan antara sholat yang satu dengan sholat berikutnya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sedang dimati rahmatullah. Bahkan sholat juga merupakan satu media, satu sarana untuk kita memohon pertolongan dari berbagai permasalahan yang kita hadapi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45 Allah SWT mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kita tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Hadirin sedang rahimani wa rahmatullah. Banyak sekali sebenarnya keutamaan dari ibadah sholat. Karena memang begitu pentingnya ibadah sholat ini, tidak ada alasan untuk kita tidak bisa melaksanakan atau tidak mengerjakan sholat. Yang ada adalah hanya rukhsah, dispensasi, keringanan. Kalau kita tidak mampu mengerjakan sambil berdiri, kita boleh mengerjakannya sambil duduk. Kalau kita tidak mampu mengerjakannya sambil duduk, kita boleh mengerjakannya sambil berbaring. Berbaring nggak bisa dengan isyarat, isyarat nggak bisa. Satu-satunya jalan kita harus disolatkan. Karenanya sholatlah kamu sebelum sholatkan kita, sebelum kita nanti disolatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat muslim sedang berkata dengan Allah. Yang kedua, momentum atau momen Isra Mi'raj yang kita peringati setiap tanggal 27 Rajab setiap tahunnya, hendaklah kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat kita, yang pertama adalah tanamkan perasaan bersalah, perasaan berdosa ketika kita meninggalkan sholat 5 waktu, ketika kita meninggalkan sholat wajib. Kemudian yang kedua, berusaha untuk tidak meninggalkan satu waktu pun sholat wajib dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Yang keempat, berusaha untuk kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Dan yang kelima, kita berusaha untuk melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Hadirin sedang rahimahullah. Dan untuk meningkatkan kuantitas ibadah sholat kita, bukan berarti sholat 5 waktu kita tambah menjadi 6, 7, 8, 9, dan 10, bukan.
itu jelas namanya bid'ah. Tapi tidak merasa cukup kalau kita hanya mengerjakan sholat 5 waktu saja. Dan kita tambah dengan sholat-sholat sunnah yang memang banyak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Minimal ada 3 sholat sunnah yang telah kita dawamkan, telah kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah sholat malam atau qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyamasakarum kama qama mahmudan. Dan ini yang kita biasakan untuk melaksanakan sholat malam, karena Allah menjadikan akan menempatkan kita ke tempat yang terpuji. Yang kedua, membiasakan untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat wajib, atau yang dikenal dengan sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah ba'diyah. Dalam kita biasakan. Dan yang ketiga adalah membiasakan sholat duha di pagi hari. Doanya luar biasa. Salah satu penggalan sholat duha doanya adalah Allahumma in kana rizqan fis sama fa'ajirhu, wa in kana fil ar fa'alifu, wa in kana mu'assar fa'yasirhu, wa in kana haraman fatahir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sekiranya rezeki saya ada di langit turunkanlah. Ya Allah, sekiranya rezeki saya ada di bumi keluarkanlah. Ya Allah, sekiranya rezeki saya sulit mudahkanlah. Ya Allah, sekiranya rezeki saya ada yang haram bersihkanlah. Itu salah satu penggalan sholat duha. Jadi untuk meningkatkan kuantitas ibadah sholat kita adalah dengan menambah sholat-sholat sunnah yang memang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Termasuk juga sholat-sholat sunnah yang sifatnya insidental. Ketika terjadi bimbang dan ragu, kita diperintahkan untuk sholat istighfar. Ketika terjadi kemarau panjang, kita diperintahkan untuk sholat istisqa. Ketika terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, kita diperintahkan untuk sholat khusuf dan lain sebagainya. Adalah cara kita untuk meningkatkan kuantitas ibadah sholat kita. Hadirin sekalian dari Rasulullah, mungkin ini yang saya sampaikan pada kesempatan sholat Jumat hari ini, karena esok tepatnya 27 Rajab merupakan hari kita memperingati peristiwa besar yang dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur